Ini enak banget sih. Kan kamu Asli yang aku sendiri. bilang kalau ini Iya paling sih. enak. Ya udahlah, coba aja ya ngantri, kalau Iya misalnya deh. kelamaan kita cabut. Ya ampun, udah lama banget loh kita nunggu ini. Asli. Iya, ya ampun, ini lama banget sih. Guys, aku udah nunggu 30 jam di sini guys. Makan lagi sampai depan. Favorit kita makan bareng. Ini favorit kita sorean sih. Pulang aja yuk. Aku mau buka Eh, puasa jangan, kalau jangan, sahur jangan, lagi jangan. di depan. Udah setengah nyantri itu kita ambil lagi nih. Jadi kan robotnya gimana punya robot? Ya jangan dong. Tapi feelingku sih kita udah nyampe depan, ini nasinya habis ini. Ganti lontong. Makan apa mbak? Mbak, udah lama banget ngebantu nih, Mbak. Iya mbak, sumpah ya kita kesini itu udah kayak hampir 30 menit. Bayangin mbak, kita tuh capek banget. Sama Mbak, kalau mau adu nasib ya, saya duduk di sini udah dari jam 5 subuh, bayangin aja. Aduh, saya juga capek ini, Sir. Loh, kalau gitu kenapa nggak minta tambahan kasir, Mbak? Kan kasihan Mbaknya sendirian. Kalau boleh jujur ya, saya udah 100 kali itu isi kuesioner itu. Tapi nggak tahu tuh si manajernya tuh nggak mau. Aduh, saya kayak minggu depan resign sih. Terus ya mbak, lihat deh itu masa pintunya, masa kasih di depan pintu sih? Kan jadinya antrinya sampai keluar-keluar. Jadi gimana ya? Males tau Mbak kalau ngeliat antriannya udah panjang, kayak mau pulang aja rasanya. Iya sih Mbak, kalau misalkan Mbak ada kritik dan saran yang hot gitu ya, Mbak tulis aja tuh di Bitly, udah. Mbak iniin aja, celotehin aja itu manajernya. Oke, sekarang mau pesen apa, ini keburu abis itu, lihat tuh. Tuh, udah nunggu semua. Udah mbak, saya pesen ayam goreng satu. Aku mau nasi rendang. Oke, Mbaknya? Aku mau es teh maca. Oke. Ada jual katsu juga loh, menu baru, udah mau coba? Kamu nggak beli makan? Yakin? Nggak usah. Beneran? Oke, Iya, gimana udah. nih? Totalnya 75.000. Ini mbak. Oke, makasih ya Mbak, Mbak. saya pakai kiris bisa nggak? Bisa. Ya saya mau kiris ya. Oke. Ini ya mbak sudah. Oke, makasih ya Mbak. Jangan lupa ya sarannya yang hot gitu ya. Ya terima kasih ya mbak. Oke, dadah. Baik, jadi kami dari kelompok 6 kelas proses stokastik SDA 2. Di sini kami mengangkat permasalahan yaitu untuk menganalisis sistem antrian single channel single pace rumah makan Udawandi 3 Surabaya. Kami memilih rumah makan tersebut karena sistem antrian single channel single pace yang mengakibatkan antrian yang sangat panjang terutama pada jam makan siang. Hal tersebut menyebabkan antrian sampai keluar bangunan tempat makan. Akibatnya, ketika jumlah pelanggan yang meningkat, sistem tidak dapat menangani dengan efisien sehingga menyebabkan antrian panjang dan waktu tunggu menjadi lebih lama. Hal tersebut dapat mengurangi kenyamanan dan kepuasan pelanggan. Sumber data. Kami melakukan pengamatan pada dua periode waktu yang berbeda dalam satu hari, yaitu pada jam makan siang pada pukul 12.00 hingga 13.00 dan juga di luar jam makan siang pada waktu 14.00 dan juga 15.00. Dengan mencatat tiga variabel utama, yaitu waktu kedatangan pelanggan, waktu mulai pelayanan, dan juga waktu selesai pelayanan. Dari ketiga variabel tersebut kemudian diolah untuk mendapatkan data turunan berupa durasi antri atau menunggu, yaitu selisih antara waktu kedatangan dengan waktu mulai pelayanan, durasi pelayanan, selisih antara waktu mulai pelayanan dengan waktu selesai pelayanan, dan juga durasi downtime, selisih antara waktu selesai pelayanan dengan waktu kedatangan pelanggan berikutnya. Berdasarkan hasil analisis statistika deskriptif, terdapat perbedaan signifikan antara pola antrian jam makan siang dan juga di luar jam makan siang di rumah makan Udawandi. Pada jam makan siang tercatat 26 customer dengan rata-rata waktu tunggu yang sangat tinggi, yaitu 595,38 detik, dan juga waktu pelayanan 85,3 detik. Sedangkan di luar jam makan siang hanya terdapat 17 customer dengan waktu tunggu yang jauh lebih singkat, yaitu 43,25 detik, namun waktu pelayanan lebih lama, yaitu 96,76 detik. Perbedaan paling mencolok terlihat pada waktu tunggu yang hampir 14 kali lipat lebih lama pada jam makan siang, mengindikasikan adanya masalah serius pada kapasitas pelayanan di jam sibuk. Baik, di sini saya akan menjelaskan uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Jadi uji ini tuh dilakukan untuk menguji apakah data yang dianalisis mengikuti distribusi eksponensial. Analisis ini dilakukan menggunakan dua jenis data, yaitu durasi waktu antar kedatangan dan waktu antar pelayanan dalam satuan detik. Kedua jenis data ini dianalisis berdasarkan dua kondisi, yaitu jam makan siang dan di luar jam makan siang. Uji ini melibatkan dua hipotesis, yaitu yang pertama hipotesis 0, data mengikuti distribusi eksponensial, dan hipotesis alternatif, data tidak mengikuti distribusi eksponensial. Berikut sebelah kiri adalah hasil uji Kolmogorov-Smirnov untuk waktu antar kedatangan. Didapatkan pada kondisi jam makan siang menunjukkan nilai statistik Kolmogorov-Smirnov sebesar
0,1425 dengan p-value sebesar 0,6386. Sedangkan pada kondisi di luar jam makan siang, nilai statistik Kolmogorov-Smirnov adalah 0,1646 dengan p-value sebesar 0,7190. Sehingga karena p-value pada dua kondisi ini lebih besar dari tingkat signifikansi alfa 0,05, maka gagal tolak hipotesis 0, sehingga menunjukkan bahwa data waktu antar kedatangan pada kedua kondisi ini mengikuti distribusi eksponensial. Kemudian sebelah kanan adalah uji Kolmogorov-Smirnov untuk waktu antar pelayanan. Didapatkan pada jam makan siang menunjukkan nilai statistik Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,3124 dengan p-value sebesar 0,0114. Sehingga karena p-value pada kondisi ini lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa data waktu antar pelayanan pada kondisi jam makan siang tidak mengikuti distribusi eksponensial. Sedangkan pada kondisi di luar jam makan siang, nilai statistik Kolmogorov-Smirnov adalah 0,2363 dengan p-value sebesar 0,2853. Sehingga karena p-value pada kondisi ini lebih besar dari tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05, maka gagal tolak hipotesis 0 yang menunjukkan bahwa data waktu antar pelayanan pada kondisi di luar jam makan siang mengikuti distribusi eksponensial. Baik, berikut ini adalah hasil analisis antrian yang telah kami lakukan. Pada jam makan siang, terdapat 26 orang pelanggan yang datang dalam waktu antar kedatangan sekitar 46 menit dan waktu pelayanan 37 menit. Tingkat kedatangan yang kami dapatkan pada jam makan siang adalah 0,565 pelanggan per menit yang bisa juga diatas sebagai sekitar 34 pelanggan per jam. Kemudian untuk tingkat pelayanan yang kami dapatkan adalah 0,667 pelanggan per menit atau artinya terdapat 40 pelanggan yang dilayani per jam. Kemudian untuk rata-rata antri dalam sistem kami dapatkan nilai 4,111 yang berarti pada jam makan siang rata-rata jumlah pelanggan yang sedang menunggu dalam antrian adalah 4 orang. Kemudian untuk rata-rata antri dalam antrian terdapat 3,306 yaitu jumlah pelanggan yang sedang menunggu dalam antrian adalah 3 orang. Kemudian rata-rata waktu tunggu dalam sistem yang kami dapat adalah 7,273 yang menandakan bahwa rata-rata waktu tunggu dalam sistem saat jam makan siang adalah 7 menit dan rata-rata waktu tunggu dalam antrian saat jam makan siang yang kami dapatkan sekitar 5,85 yang berarti rata-rata waktu tunggu dalam antrian saat jam makan siang adalah 6 menit. Kemudian untuk tingkat kesibukan server pada saat jam makan siang adalah 80,43% dan tingkat penganggurannya adalah 19,57%. Pada jam lainnya atau jam di luar makan siang, kami mendapati 17 pelanggan dengan waktu antar kedatangan selama 37 menit dan waktu pelayanan selama 27 menit. Untuk tingkat kedatangan terdapat 0,459 pelanggan per menit atau sekitar 27 pelanggan datang per jamnya. Kemudian untuk tingkat pelayanan terdapat 0,629 pelanggan per menit atau sekitar 38 pelanggan dilayani per jamnya. Kemudian untuk rata-rata jumlah pelanggan yang sedang menunggu dalam sistem pada jam di luar makan siang terdapat sekitar 3 orang. Kemudian untuk jumlah pelanggan yang sedang menunggu dalam antrian pada jam di luar makan siang terdapat 1,97 atau dapat dibulatkan sebagai 2 orang. Kemudian untuk rata-rata waktu tunggu dalam sistem di luar jam makan siang terdapat 5,876 atau dapat dibulatkan menjadi 6 menit dan rata-rata waktu tunggu dalam antrian di luar jam makan siang didapati nilai 4,288 atau dapat dibulatkan menjadi 4 menit. Kemudian kesibukan server saat jam di luar makan siang adalah 72,97% dengan tingkat pengangguran server 27,08%. 028%. Kesimpulannya, waktu tunggu yang lebih sedikit mencerminkan beban yang lebih ringan, yaitu terjadi selama di luar jam makan siang jika dibandingkan dengan jam makan siang. Untuk pada jam makan siang, waktu tunggu hampir 14 kali lipat lebih lama. Kemudian batas efisiensi tingkat kesibukan adalah 85%. Pada jam makan siang, tingkat kesibukan mencapai 80,43% dari waktu total selama jam makan siang, yang menandakan bahwa server dimanfaatkan dengan baik dan tidak banyak menganggur 19,57%, tetapi hampir mendekati kapasitas penuh. Sedangkan pada jam lainnya, tingkat kesibukan server berada pada 72,97%, menandakan bahwa server tidak berlebihan beban selama jam normal. Sebagai bahan evaluasi dan saran ke depannya untuk rumah makan Udawani 3, yaitu yang pertama
mengurangi waktu tunggu pelanggan. Ini dapat diimplementasikan dengan menambahkan server atau kasir untuk mempercepat pelayanan atau mengoptimalkan proses pelayanan, terutama saat jam makan siang. Lalu yang kedua, yaitu dengan mengelola kedatangan pelanggan, dapat melalui sistem reservasi untuk mengatur jadwal kedatangan atau memberikan promosi khusus di luar jam sibuk. Lalu yang ketiga, yaitu meningkatkan kapasitas layanan, yaitu apabila kunjungan terus meningkat, maka dapat menambahkan sumber daya atau server untuk mengatasi lonjakan pelanggan. Dan yang terakhir adalah menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik dengan memastikan setiap pelanggan merasa dilayani dengan cepat dan efisien. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.